Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pira Febrianti dengan NPM 2022-21-500-524, Prodi Pendidikan dan Sastra Bahasa Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya dalam mata kuliah membaca yang diampu oleh dosen Pak Nur Irwansyah. Di sini saya akan membahas tentang membaca krisis teks sastra fiksi. Dalam teks sastra atau genre sastra dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu satu, teks puitik atau puisi, yang kedua teks fiksi naratif, dan yang ketiga teks fiksi dramatik. Untuk teks puitik digunakan untuk mengekspresikan perasaan atau pandangan hidup, termasuk genre puitik antara lain lirik lagu, balada, puisi lama yang berupa pantun, syair, gurindam, dan juga puisi baru. Untuk fiksi naratif digunakan untuk menceritakan kisah atau konflik fragmen hidup sehari-hari. Genre fiksi naratif memiliki beragam jenis, yaitu cerita pendek atau cerpen, cerita pendek kilat atau flash cerpen, novel, novelet, fabel, legenda, dan juga lain-lain. Yang selanjutnya untuk fiksi dramatik, teks fiksi dramatik digunakan untuk menyampaikan ide, pengalaman, kisah hidup melalui pemeranan atau pementasan. Genre fiksi dramatik memiliki beragam jenis, diantaranya film, sinetron, teater, drama modern, drama tradisional yang berupa ludruk, ketoprak, wayang orang, dan juga lain-lain. Untuk genre puitik sangat menghibur dan memuat nilai-nilai yang sangat dalam berbagai wahana katarsis atau perenungan. Contoh teks puitik yang memiliki kekuatan pada diksi, irama, serta rima, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Diksi yang padat dan memancarkan banyak makna tampak pada penggunaan jenis nagasi yang sangat ritmis pada lagu yang berjudul Bermata Tapi Tak Melihat. Pada baris-baris ke-1, bentuk negasi bermata tapi tak melihat sebenarnya adalah sindiran kepada siapa saja yang dianugerahi penglihatan atau tubuh yang sempurna atau bermata, namun tidak memiliki kepedulian kepada sesama, tak mampu membedakan mana yang baik serta mana yang jelek, tak mampu membedakan mana manfaat dan mana yang tidak bermanfaat. Banyak makna yang dapat digali dari baris 1 bait 1 tersebut. Lalu di mana unsur menghibur pada fiksi naratif? Kekuatan puisi naratif tampak pada aspek cerita, pada alurnya. Kenikmatan estetis, imajinatif, emosional dibangun oleh pengarang melalui rangkaian peristiwa yang diawali dari orientasi atau perkenalan tentang tokoh beserta latar atau konflik cerita. Dilanjutkan dengan konflik yang mulai muncul. Tokoh-tokoh saling berkonflik, muncul ketegangan mencapai puncak, dan akhirnya pengarang mengakhiri ceritanya entah cara tragis, membahagiakan, atau menggantung. Penataran alur inilah yang mampu mengajuk emosi pembaca, yang membuat pembaca sedih, tertawa, menangis, gemas, dan lain-lain. Materi cerita dan muatan nilai cerita jadi unsur kekuatan sebuah teks fiksi naratif. Lalu untuk unsur menghibur pada teks dramatik, kekuatan teks dramatik tidak perlu dipertanyakan lagi. Siapa yang tidak suka menonton film, sinetron, ataupun pertunjukan teater? Kita rela berjam-jam untuk menyaksikan film, sinetron, ataupun seni pertunjukan yang lain karena unsur hiburan. Karena motif mencari kesenangan dengan menikmati adegan-adegan yang ada yang diperankan oleh pemain yang mengemban cerita fiktif. Banyak aspek atau kekuatan dari teks dramatik, antara lain dari materi dan nilai ceritanya, dari para pemainnya dan penataan panggungnya, dari musiknya, dan juga lain-lain. Baik, untuk yang selanjutnya yaitu membaca kritis teks cerpen. Salah satu jenis teks genre sastra yang digunakan sebagai latihan membaca kritis dalam buku ini adalah teks naratif fiktif, yaitu cerpen. Apa sebenarnya perbedaan antara cerpen dan narasi fiksi yang lain, misalnya novel? Cerpen adalah cerita pendek. Teks cerpen menceritakan salah satu fragmen dari kehidupan tokoh atau para tokoh, sedangkan novel menceritakan keseluruhan kehidupan tokoh atau para tokoh. Oleh karenanya, menceritakan satu fragmen kehidupan, maka aspek yang dibahas tentu berfokus pada satu hal atau satu aspek kehidupan saja. Cerita pendek berhubungan dengan satu karakter atau satu peristiwa, satu emosi, ataupun satu rangkaian. Untuk membaca krisis teks cerpen, kegiatan sebelum membaca, saya punya satu cerpen. Ketika kalian membaca teks ini, pikirkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan berikut. Di antaranya, 1. Kalian berkabar kepada ibu, ayah, atau saudara ataupun teman melalui pesan singkat. Pernahkah kalian
berkirim surat atau menerima surat melalui satu pos atau kartu pos? Yang kedua, bagaimana perasaan kalian ketika menerima kartu pos dari berbagai negara, dari gambar dan ciri khas dari negara tersebut? Yang ketiga, bagaimana perasaan kalian jika tiba-tiba orang yang kalian cintai yang selalu mengirimkan kartu-kartu pos itu tiba-tiba tidak pernah mengirimkan kartu posnya? Pertanyaan di atas akan membantu kalian dalam memahami teks berikut. Dalam kegiatan membaca, saya akan coba membacakan satu teks cerpen yang berjudul Kartu Pos dari Surga, karya Agus Nur. Mobil jemputan sekolah belum lagi berhenti. Benihnya langsung meloncat menghambur. "Hati-hati," teriak sopir. Tapi gadis kecil itu malah mempercepat larinya. Seperti capung, ia melintas halaman. Ia ingin segera membuka kartu pos itu. Pasti kartu pos dari mama telah tiba. Di kelas tadi, ia sudah sibuk membayang-bayangkan bergambar apakah kartu pos mama kali ini, hingga bu guru menegurnya karena terus-terusan melamun. Benihnya tertegun mendapati kotak itu kosong. Ia melongok, barangkali kartu pos itu terselip di dalamnya. Tapi memang tak ada. Apa mama begitu sibuk hingga lupa mengirimkan kartu pos? Mungkin Bisari sudah mengambilnya. Sedang mengepel sampai kaget berteriak, "Bi, Bi!" Ia nyaris terpeleset dan menabrak pintu. Bisari yang sedang mengepel sampai kaget melihat beningnya terengah-engah begitu. "Ada apa, Non? Kartu posnya sudah diambil." "Bibi ya." Tongkat pel yang dipegangnya nyaris terlepas, dan Bisari merasa mulutnya langsung kaku. Ia menjawab apa. Bisari bisa melihat mata kecil yang bening itu seketika meredup, seakan sudah mendebak, karena ia terus diam saja. Sungguh, ia selalu tak tahan melihat mata yang kecewa itu. Marwan hanya bisa diam ketika Bisari cerita kejadian tadi siang. Sekarang setiap pulang beningnya selalu nanya kartu pos. Suara pembantunya terdengar serba salah. "Saya anda tahu harus mesti jawab apa." Memang tak gampang menjelaskan semua pada anak kecil itu. Ia masih belum genap 6 tahun. Marwan sendiri selalu berusaha menghindari jawaban langsung bila anaknya bertanya, "Kok kartu pos mama belum datang ya, Pak?" "Mungkin, Pak, posnya lagi sakit, jadi belum sempat ngantar kemari." Lalu ia mengendus lembut lengannya anaknya. Ia tak menyangka betapa kartu pos ini sangat membuatnya mesti mengarang-arang jawaban. Pekerjaan Ren membuatnya sering bepergian, kadang bisa sebulan tak pulang. Dari kota-kota yang disinggahi, ia selalu mengirimkan kartu pos buat Bening. Marwan kadang meledek istrinya, "Hari gini masih pakai kartu pos." Karena Ren sebenarnya bisa telepon atau kirim SMS. Meski baru playgroup, Beningnya sudah pegang HP. Sekolahnya memang mengharuskan setiap murid punya handphone agar bisa dicek sewaktu-waktu, terutama saat bubaran sekolah, untuk berjaga-jaga kalau ada penculikan. Kau memang tak pernah merasakan bagaimana bahagianya dapat kartu pos? Marwan tak lagi menggoda bila Ren sudah menjauh seperti itu. Sepanjang hidupnya, Marwan tak pernah menerima kartu pos. Bahkan rasanya ia pun jarang dapat kartu pos yang membuatnya bahagia. Saat SMP, banyak temannya yang punya sahabat pena yang terkenal lewat publik majalah. Mereka akan berteriak senang bila menerima surat balasan dari kartu pos dan memamerkannya dengan membacanya keras-keras. Karena iri, Marwan pernah diam-diam menulis surat untuk dirinya sendiri, lantas mengeposkannya. Ia pun berusaha tampak gembira ketika surat yang dikirimnya sendiri itu ia terima. Ren sejak anak-anak selalu menerima kiriman kartu pos dari ayahnya yang pelaut. Setiap kali menerima kartu pos darinya, aku selalu merasa ayahku muncul dari negeri-negeri yang jauh, negeri yang gambarnya ada di dalam kartu pos itu, ujar Ren. Marwan ingat bagaimana semasa mereka pacaran. Ren bercerita dengan suara penuh kenangan. "Aku selalu mengeluarkan semun kartu pos itu setiap ayah pulang." Ren kecil duduk di pangkuan, sementara ayahnya berkisah keindahan kota-kota pada kartu pos yang mereka pandangi. Itulah saat-saat menyenangkan dan membanggakan punya ayah pelaut. Ren merawat kartu pos itu seperti merawat kenangan. "Mungkin aku memang jadul. Aku hanya ingin beningnya punya kebahagiaan yang aku rasakan." Tak ingin berbantahan, Marwan pun diam. Meski tetap saja ia merasa aneh. Dan yang lucu, pernah suatu kali Ren sudah pulang, tetapi kartu pos yang dikirimnya dari kota yang disinggahi baru sampai 3 hari kemudian. Kayu pemberian Ren. Kotak kayu yang dulu juga dipakai Ren menyimpan kartu pos dari ayahnya. Marwan melirik jam dinding kamarnya. Pukul 11:20. "Nggak bisa tidur ya? Mau tidur di kamar papa?" Marwan menggandeng anaknya masuk. "Besok papa bisa antar beningnya nggak?" Tiba-tiba anaknya bertanya. "Antar kemana?" "Pizza Hut." Beningnya menggeleng. "Kemana?" "Ke rumah Pak Pos." Marwan merasakan sesuatu mendesir di dadanya. Kalau memang Pak Pos sakit, biar besok beningnya saja yang ke rumahnya mengambil kartu pos dari mama. Marwan hanya diam. Bahkan ketika anaknya mulai mengeluarkan setumpuk kartu pos dari kotak itu, ia mencoba menarik perhatian beningnya dengan memutar DVD Pocoyo, kartun kesukaannya. Tapi beningnya terus sibuk memandangi gambar-gambar kartu pos itu. Sudut
kota tua. Siluet menara dengan burung-burung melintas langit jernih. Sepeda yang berjajar di tepian kanal. Pagoda kuning keemasan, deretan kafe. Payung berwarna sepia. Dermaga dengan deretan yang terlambat, air mancur dan patung bocah bersayap, gambar pada dinding tua, bukit karang yang menjulang, semua itu menjadi tampak lebih indah dari dalam kartu pos. Rasanya ia kini mulai dapat memahami kenapa seorang pengarang bisa begitu terobsesi pada senja dan ingin memotongnya menjadi kartu pos buat pacarnya. Andai ada Ren, pasti akan dikisahkan gambar-gambarnya di kartu pos itu hingga beningnya tertidur. Bagaimana ia mesti menjelaskan semuanya pada bocah itu? Bilang saja mamanya pergi, kata Ita, teman sekantor. Iya, saat Marwan makan siang bersama. Marwan masih ngantuk karena baru tidur menjelang jam 5 pagi setelah beningnya pulas. Bagaimana kalau ia terus bertanya kapan pulangnya? Ya sudah, kamu jelaskan saja pelan-pelan yang sebenarnya. Itulah, ia selalu merasa bingung dari mana mesti memulainya. Marwan menatap Ita yang tampak memberi isyarat agar ia melihat ke sebelah. Beberapa rekan kantornya melihat tengah memandang mejanya dengan mata penuh gosip. Pasti mereka menduga ia dan Ita. Atau kamu bisa saja tulis kartu pos itu buat dia seolah-olah itu dari Ren. Marwan tersenyum, merasa lucu karena ingat kisah masa lalunya. Mobil jemputan lagi berhenti ketika Marwan melihat beningnya meloncat turun. Marwan mendengar teriakan supir yang menyuruh hati-hati, tetapi bocah itu telah meleset menuju kotak pos di pagar rumah Marwan. Di rumah Marwan tersenyum, ia sengaja tak masuk kantor. Mobil jemputan belum lagi berhenti ketika Marwan melihat beningnya meloncat turun. Marwan mendengar teriakan sopir yang menyuruhnya hati-hati, tetapi bocah itu telah meleset menuju kotak pos di pagar rumah. Marwan tersenyum. Ia sengaja tak masuk kantor untuk melihat beningnya gembira ketika mendapati kartu pos itu. Kartu pos yang diam-diam ia kirim. Dari jendela ia bisa melihat anaknya memandangi kartu pos itu, seperti tercekat, kemudian berlarian tergesa masuk rumah. Marwan menyambut gembira ketika beningnya menyodorkan kartu pos itu. Wah, udah datang ya kartu posnya. Marwan melihat mata beningnya berkaca-kaca. Ini bukan kartu pos dari mama. Jari mungilnya menunjukkan kartu pos itu. Ini bukan tulisan mama. Marwan tak berani menatap mata anaknya ketika beningnya berterisak dan berlari ke kamarnya. Bahkan membohongi anaknya saja ia tak bisa. Barangkali memang harus berterus terang. Tapi bagaimana menjelaskan kematian pada anak seusianya? Rasanya akan lebih mudah bila jenazah Ren berbaring di rumah. Ia bisa membiarkan beningnya melihat mamanya terakhir kali, membiarkan ia ikut ke pemakaman. Mungkin ia akan terus-terusan menangis karena merasa kehilangan, tetapi rasanya jauh lebih mudah menenangkan beningnya dari tangisnya ketimbang harus menjelaskan bahwa pesawat Ren jatuh ke laut dan mayatnya tak pernah ditemukan. Ketukan gugup di pintu membuat Marwan bergegas bangun. 12 lewat. Sekilas ia melihat jam kamarnya. Ada apa? Marwan mendapati Sari dengan pucat. Beningnya mengulurkan tangan. Marwan mendapati sepotong kain berupa kartu pos dipegangi anaknya. Marwan menerangi dan mengamati kain itu. Kain kafan yang tepiannya kecoklatan bagai bekas terbakar. Terburu, Marwan mengikuti Bisari dan ia tercekat di depan kamar anaknya. Bercahaya terang keluar dari celah pintu yang bukan cahaya lampu. Cahaya yang terang keperakan, dan ia mendengar beningnya yang cekikikan riang seperti tengah bercakap-cakap dengan seseorang. Hawa dingin bagai merembes dari dinding, bau wangi yang ganjil mengambang, dan cahaya itu semakin menggenangi lantai. Rasanya ia hendak terserap amblas ke dalam kamar. Beningnya, Marwan segera menggedor pintu kamar yang entah kenapa begitu sulit ia buka. Jadi melihat ada asap lembut berupa kabut keluar dari lubang kunci. Bau sangit membuatnya tersedak lebih keras dari bau amoniak. Ia menduga terjadi kebakaran dan makin panik membayangkan api mulai melahap kasur. Beningnya, Sari ikut berteriak memanggil. Buka beningnya, cepat buka. Entahlah berapa lama ia menggedor ketika akhirnya cahaya keperakan itu seketika lenyap dan pintu terbuka. Beningnya berdiri sambil memegangi selimut. Segera Marwan menyambar mendekapnya. Ia melongok ke dalam kamar. Tak ada api, semua rapi, hanya kartu pos yang berserakan. Tadi mama datang. Pelan beningnya berbicara. Kata mama tukang posnya emang sakit, jadi mama mesti ngantar kartu posnya sendiri. Itu adalah salah satu cerpen. Jika saya tidak jelas membacakannya, kalian bisa membaca ulang cerpen tersebut. Untuk selanjutnya, kegiatan setelah membaca, ada beberapa pertanyaan yang bisa kalian jawab. Untuk pertanyaan literar, pertama, 1. Siapakah yang bercerita pada bacaan di atas? Semua jawaban ini ada dalam teks cerpen sebelumnya. Yang kedua, berdasarkan informasi yang kalian temukan pada bacaan di atas, dapat kalian simpulkan bahwa mamanya beningnya adalah seorang A. pramugari, B. pelaut, C. diplomat, dan yang D. pengusaha. Untuk nomor 3, berdasarkan informasi pada bacaan di atas, tulislah 2 pelajaran penting yang dapat kalian petik dari bacaan di atas. Untuk nomor 4, judul tulisan di atas adalah surat dari surga. Menurut penilaian kalian, apakah judul tersebut sesuai dengan isinya?
berikan juga alasannya. Untuk nomor 5, susunlah kalimat berikut ini sesuai dengan urutan cerita dengan cara menuliskan nomor urut pada kolom yang disediakan. Untuk 5 pertanyaan tadi itu adalah kegiatan yang dapat kita lakukan setelah membaca. Baik, untuk kesimpulan pada materi kali ini yaitu teks sastra atau genre sastra dapat dikelompokkan menjadi 3, yaitu 1. Teks puitik atau puisi, yang kedua teks fiksi naratif, dan yang ketiga teks fiksi dramatik. Salah satu fungsi terpenting dari seni fiktif adalah untuk menghibur atau kesenangan. Salah satu genre sastra yang digunakan sebagai latihan membaca kritis dalam buku ini adalah teks narasi fiktif, yaitu cerpen. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Banyak sedikitnya kekurangan serta kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.